Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Muhammad Nazib dari kelas PAIB. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsep dasar kurikulum pendidikan. Pertama yaitu tentang pengertian dari kurikulum. Kata kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani yaitu kurere yang berarti jarak tempuh lari. Dalam konteks pendidikan, istilah ini mulai berkembang sejak Franklin Bobbitt menerbitkan The Curriculum pada tahun 1918. Menurut Webster Dictionary, kurikulum adalah program studi yang telah ditetapkan di sekolah atau perguruan tinggi. Stenhouse pun menambahkan bahwa kurikulum adalah usaha sistematis sekolah dalam membimbing pembelajaran menuju hasil yang telah ditentukan. Secara klasik, kurikulum dipahami sebagai rencana pembelajaran yang berfokus pada penyampaian ilmu pengetahuan atau subject matter kurikulum dengan guru sebagai pusat pembelajaran. Model ini menempatkan siswa sebagai penerima yang pasif. Seiring perkembangan, kurikulum bergeser ke pendekatan yang lebih luas dan berpusat pada siswa atau child-centered kurikulum yang menekankan pengalaman belajar holistik, mencakup aspek intelektual, emosional, dan sosial. Beauchamp pada tahun 1964 menyebutkan kurikulum sebagai semua aktivitas siswa dalam lingkungan sekolah. Sementara Ahmad et al. 1998 memperluasnya hingga mencakup seluruh pengalaman yang diperoleh oleh siswa. Lalu ada pengertian kurikulum menurut para tokoh. Pertama, John Dewey pada tahun 1902. Kurikulum dan anak didik adalah proses tunggal dalam pendidikan yang berisi pengalaman belajar yang terorganisir. Lalu Franklin Bobbitt juga menjelaskan bahwa kurikulum adalah pengalaman belajar yang terarah untuk mengembangkan kemampuan individu. Terus ketiga, Hollins Caswell, yaitu kurikulum adalah pengalaman yang digunakan guru untuk membimbing anak didik menuju kedewasaan. Terus ada menurut Hilda Taba, kurikulum adalah pernyataan tujuan pendidikan yang mencakup materi, organisasi, dan program penilaian. Lalu menurut Robert Gejny, kurikulum adalah rangkaian unit materi belajar yang disusun sesuai kemampuan awal peserta didik. Lalu menurut James Popham dan Eva Becker, kurikulum mencakup seluruh hasil belajar yang direncanakan oleh sekolah. Lalu ada Michael Schiro, kurikulum adalah proses pengembangan anak didik dalam perencanaan pendidikan. Terus menurut Saylor Alexander and Lewis, kurikulum adalah rencana pengalaman belajar bagi peserta didik. Lalu menurut UUSPN pada tahun 1981, kurikulum adalah rencana dan pengaturan isi bahan pelajaran serta metode pembelajaran. Terus menurut BSNP, itu kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lalu ada fungsi dan peran kurikulum. Menurut Winarno Surahman, yaitu fungsi bagi sekolah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan melalui program pengajaran, sebagai pedoman dalam mengatur kegiatan pembelajaran termasuk mata pelajaran, metode, media, dan evaluasi. Lalu fungsi yang kedua yaitu fungsi bagi sekolah tingkat di atasnya, menjaga kesinambungan pendidikan agar tidak terjadi pengulangan materi, membantu dalam penyiapan tenaga pengajar sesuai dengan kurikulum yang diterapkan. Lalu fungsi yang ketiga yaitu fungsi bagi masyarakat, yaitu menghasilkan lulusan yang siap terjun ke masyarakat dan dunia kerja, terus mencegah ketidaksesuaian antara kurikulum dengan kebutuhan sosial dan ekonomi melalui kerjasama dengan stakeholders. Lalu ada fungsi-fungsi kurikulum menurut Alexander Inglis pada tahun 1918. Pertama, menurut Alexander Inglis ada fungsi penyesuaian, yaitu membantu peserta didik beradaptasi dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat. Terus fungsi yang kedua yaitu fungsi integrasi, yaitu membentuk individu yang utuh dan mampu berperan dalam masyarakat. Lalu ada fungsi diferensiasi, yaitu mengembangkan potensi, bakat, dan minat peserta didik yang beragam. Lalu ada fungsi persiapan, yaitu mempersiapkan peserta didik untuk jenjang pendidikan berikutnya dan kehidupan di masyarakat. Lalu ada fungsi pemilihan, yaitu menyediakan program sesuai dengan minat peserta didik dan kebutuhan masyarakat.
Yang terakhir ada fungsi diagnostik, yaitu menilai keberhasilan pendidikan dan mengidentifikasi kendala dalam pencapaian tujuan. Selain kurikulum memiliki fungsi-fungsi seperti yang telah disebutkan tadi, kurikulum juga memiliki peranan di dalam penerapannya yang dapat dibedakan sebagai berikut. Pertama yaitu peranan konservatif, yaitu menjaga dan mewariskan nilai serta budaya positif kepada generasi berikutnya. Lalu yang kedua itu ada peranan kreatif. Peranan kreatif mendorong peserta didik untuk berpikir kreatif dan inovatif guna menghadapi tantangan di masyarakat. Terus yang terakhir ada peranan kritis dan evaluatif. Peranan kritis dan evaluatif menjadi alat kontrol untuk menilai dan memperbaiki sistem nilai, norma, serta budaya dalam masyarakat. Lalu saya akan menyebutkan tentang asas-asas dari kurikulum. Penyusunan kurikulum itu didasarkan pada beberapa asas-asas berikut. Yang pertama ada asas filosofis. Asas filosofis menentukan tujuan pendidikan berdasarkan nilai dan pandangan hidup. Kedua, ada asas sosiologis. Asas sosiologis menyesuaikan isi kurikulum dengan kebutuhan masyarakat, budaya, serta perkembangan ilmu teknologi. Ketiga, asas organisatoris. Asas organisatoris mengatur struktur kurikulum, termasuk urutan dan cakupan materinya. Keempat, asas psikologis. Asas psikologis menyesuaikan metode dan materi dengan perkembangan peserta didik agar mudah untuk dipahami. Komponen-komponen dari kurikulum. Kurikulum adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling mendukung dan membentuk satu kesatuan. Komponen utama kurikulum meliputi pertama, tujuan. Tujuan yaitu sasaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran, mencakup aspek kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, dan psikomotorik atau keterampilan. Lalu yang kedua ada bahan pelajaran atau isi. Materi yang diajarkan untuk mencapai tujuan pembelajaran disusun secara sistematis sesuai jenjang pendidikan. Yang ketiga, proses belajar mengajar, yaitu metode dan strategi yang digunakan dalam penyampaian materi seperti ceramah, diskusi, eksperimen, kerja kelompok, dan lain-lain. Terus yang keempat, penilaian. Penilaian yaitu proses evaluasi untuk mengukur keberhasilan pembelajaran. Bisa berupa ujian, tugas, observasi, ataupun portofolio. Keempat komponen ini saling berhubungan. Tujuan menentukan isi pelajaran, metode pengajaran, dan sistem penilaian yang sesuai agar pembelajaran berjalan efektif. Struktur kurikulum. Nah, struktur kurikulum terdiri dari dua dimensi yang utama. Yang pertama itu ada struktur horizontal. Struktur horizontal menunjukkan cakupan mata pelajaran dalam satu jenjang pendidikan. Contohnya, dalam satu semester siswa mempelajari PAI, matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Fokus pada variasi mata pelajaran dalam satu tingkat. Yang kedua ada struktur vertikal. Struktur vertikal menunjukkan urutan materi dari tingkat dasar hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Contohnya, matematika di SD memulai dari penjumlahan, lalu berkembang ke aljabar, dan lain-lain. Di SMP hingga kalkulus, di SMA fokus pada pengembangan kompetensi secara bertahap. Struktur ini memastikan kesinambungan dan keterkaitan antara materi untuk pembelajaran yang efektif. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.